Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu mengenai pengantar etika. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Hukum Bisnis dan Etika Profesi oleh dosen pengampu yaitu Bunda Sri Mulyati SEM SIC ATR CTT. Lalu selanjutnya, perkenalkan nama saya Permata Febrianti dengan NIM 031112300011 dari Program Studi Akuntansi dan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Suta Atmaja Subang. Lanjut ke materi. Di sini akuntan sebagai profesi. Kalian tahu nggak sih apa itu profesi? Dan apa yang membedakan suatu kegiatan sebagai pekerjaan dan profesi? Kalau tidak, saya akan memberitahunya, yaitu menurut Commission on Standard of Education and Experience for Certificate Public Accountants. Jadi menurut mereka tuh profesi memiliki paling tidak 7 karakteristik. Nah, yaitu yang sudah ada di layar. 1. Memiliki bangunan pengetahuan yang khusus. 2. Melalui proses pendidikan formal yang diakui untuk memperoleh pengetahuan spesialis yang disyaratkan. Lalu yang ketiga, memiliki standar kualifikasi profesional sebagai syarat penerimaan anggota profesi. Yang keempat, memiliki standar perilaku yang mengatur hubungan antara praktisi dengan klien, rekan sejawat, dan masyarakat pada umumnya. Lalu yang kelima, ada pengakuan akan status. Dan yang keenam, menerima tanggung jawab sosial yang melekat pada pekerjaan untuk kepentingan publik. Yang ketujuh, memiliki organisasi yang menjaga kewajiban sosial dari profesi. Nah, dari berbagai persyaratan di atas, maka ada 2 karakteristik yang penting bagi persyaratan sebuah profesi, yaitu pekerjaan tersebut merupakan tanggung jawab sosial yang terkait dengan kepentingan publik dan adanya pengakuan dari publik atau masyarakat. Lalu, bahwa pekerjaan tersebut memang penting bagi mereka. Lalu yang selanjutnya, ada ciri profesi dari 7 karakteristik profesi. Ciri yang pertama yaitu bersifat altruisme. Artinya sikap ini yang lebih memperhatikan dan mengutamakan kepentingan orang lain. Yang kedua yaitu kompetensi. Tidak mungkin ya seseorang yang bertugas melaksanakan suatu pekerjaan penting bagi publik itu tidak memiliki kompetensi atas pekerjaan tersebut dan tidak melaksanakan pekerjaan tersebut dengan standar atau perilaku yang diharapkan. Yang ketiga yaitu adanya otonomi. Apa sih otonomi itu? Otonomi yaitu jadi menegakkan suatu kedisiplinan profesi atau asosiasi yang harus mendapat mengatur dirinya sendiri. Lalu selanjutnya etika dalam profesi. Etika profesi adalah sarana untuk praktisi profesi mengendalikan diri atau internal control agar tetap menjaga profesionalitasnya. Nah, etika profesi paling tidak harus menjaga praktisi profesi agar selalu ingat profesi adalah untuk kepentingan publik dan selalu ingat dengan sifat altruisme yang melekat pada profesi. Lalu ada sejarah atau lahirnya profesi akuntan. Sejarah profesi akuntan di Inggris dan Amerika Serikat menunjukkan perkembangan yang dinamis, dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, dan sosial. Persaingan antar organisasi, upaya untuk meraih pengakuan resmi, dan perubahan regulasi adalah tema utama dalam sejarah ini. Nah, poin penting di sini, peran akuntan dari sekedar membantu pengacara menjadi profesi yang sangat penting dalam dunia bisnis. Lalu adanya organisasi profesi ini berperan penting dalam menjaga standar kompetensi dan etika profesi. Yang ketiga yaitu adanya regulasi. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur praktik akuntansi.
Lalu adanya globalisasi, ini perkembangan profesi akuntan di Inggris dan Amerika Serikat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan profesi akuntan di seluruh dunia. Lalu adanya profesi akuntan dalam masyarakat ini, yaitu adanya influx akuntan Inggris, di mana ledakan ekonomi di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 menarik akuntan dari Inggris yang membawa praktik dan organisasi profesi mereka. Organisasi pertama yaitu Institute of Accountants didirikan sebagai organisasi profesi akuntan pertama di Amerika Serikat. Namun ini lebih fokus pada pendidikan. AAPA atau American Association of Public Accountants didirikan dengan tujuan yang lebih spesifik, yakni mewakili akuntan publik dan mendapatkan status yang setara dengan Chartered Accountant di Inggris. Lalu tantangan dan persatuannya yaitu lisensi negara bagian Amerika. Pemerintah Amerika Serikat mengadopsi sistem lisensi akuntan publik yang dikelola oleh masing-masing negara bagian, bukan organisasi profesi nasional. Lalu perbedaan standar, muncul masalah terkait perbedaan standar kompetensi dan etika di antara berbagai organisasi akuntan di tingkat negara bagian. Lalu perpecahan dan persatuannya, perbedaan visi antara organisasi yang lebih inklusif dan organisasi yang fokus pada akuntan publik bersertifikasi menyebabkan perpecahan. Namun akhirnya mereka bersatu kembali menjadi AICPA. Nah, profesi akuntan di Indonesia ini, bagaimana sih profesi akuntan di Indonesia ini? Telah berkembang pesat sejak diakui secara hukum. AI sebagai organisasi profesi telah berperan penting dalam membina dan mengembangkan profesi akuntan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, profesi akuntan harus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan semakin diakui perannya dalam dunia bisnis dan dalam ekonomi Indonesia. Lalu ada 5 prinsip etika profesi, yaitu yang pertama ada integritas, kedua objektivitas, yang ketiga ada kompetensi, yang keempat ada kerahasiaan, yang kelima adalah tanggung jawab sosialnya. Nah, yang pertama ini integritas. Seorang akuntan harus mempunyai suatu sifat yang jujur, terbuka, dan tulus. Lalu ada objektivitas. Nah, objektivitas ini jadi tidak memihak dan pokoknya bebas dari suatu konflik kepentingan. Nah, jangan mentang-mentang misalkan dia itu teman saya gitu. Jadi kita objektivitas. Nah, jadi harus tidak boleh memihak. Terus yang ketiga yaitu ada kompetensi, di mana memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menjalankan tugasnya. Yang keempat, kerahasiaan. Nah, seorang akuntan itu harus punya sikap kerahasiaan. Ini untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh, jadi selama menjalankan tugas, walaupun misalkan setelah tugasnya selesai pun kita harus bisa menjaga kerahasiaan tersebut. Lalu yang kelima, tanggung jawab sosialnya. Nah, peduli terhadap dampak tindakan terhadap masyarakat maupun lingkungan. Oke, selanjutnya ke studi kasus yang akan saya bahas mengenai pelanggaran etika profesi seorang akuntan. Ada suatu kasus yaitu dari PT Asuransi Jiwasraya. Jadi di Indonesia ini kasus Jiwasraya ini menjadi sorotan karena melibatkan memanipulasi investasi yang merugikan banyak nasabah. Kasus ini juga melibatkan pelanggaran etika profesi akuntan yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Oke, ada latar belakang mengenai Jiwasraya ini didirikan pada
tahun 1859 sebagai perusahaan asuransi jiwa pertama di Indonesia. Lalu sebagai perusahaan negara, Jiwasraya ini memiliki peran penting dalam mengelola dana pensiun dan asuransi jiwa bagi masyarakat. Apa nih kronologi kasusnya ini bagaimana? Jadi pada tahun 2018, Jiwasraya ini mengalami kerugian besar akibat investasi tidak bijaknya. Di tahun 2019, kerugian Jiwasraya ini mencapai 13,7 triliun rupiah. Lalu November 2019, OJK memanggil pimpinan Jiwasraya. Di Desember 2019, Jiwasraya mengajukan permohonan penyelamatan ke pemerintah. Nah, di tahun 2020, pemerintah menyetujui penyelamatan Jiwasraya ini dengan suntikan dana 6,7 triliun rupiah. Lalu apa aja nih tuduhan dan keterlibatan Jiwasraya ini? Yang pertama yaitu adanya investasi tidak bijak pada saham dan obligasi. Yang kedua yaitu penggunaan dana nasabah untuk investasi pribadi. Yang ketiga, penyelewengan dana pensiun dan asuransi. Yang keempat, adanya keterlibatan beberapa pejabat tinggi Jiwasraya dan pihak ketiga. Lalu yang kelima, adanya dugaan korupsi dan pencucian uang. Lalu dampaknya apa aja nih? Dampaknya ini ada kerugian besar bagi nasabah dan pemegang polis, kehilangan kepercayaan masyarakat, dampak pada stabilitas keuangan negara, lalu yang terakhir ada pemutusan hubungan kerja dengan beberapa pejabat. Tindakan hukum yang diambil oleh negara untuk Jiwasraya ini adanya penangkapan beberapa pejabat, lalu penyelidikan oleh KPK dan Polri, lalu pengajuan kasus ke pengadilan dan pemberian sanksi administratif dan pidana. Bagaimana upaya Jiwasraya ini memulihkan kembali apa yang sudah? Yang pertama yaitu reorganisasi struktur perusahaan, lalu pengembangan strategi bisnis baru, peningkatan pengawasan dan kontrol, dan pengembalian kepercayaan pada nasabah. Berita ini saya ambil dari kompasiana.com. Sekian materi yang saya bahas mengenai pengantar etika dan studi kasus pelanggaran etika mengenai PT Jiwasraya ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.